Halo, jumpa lagi bersama saya Putra Noteramawan. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 dengan bab pertama dengan materinya yang berjudul Cara Berpikir Sejarah. Nah, kita langsung saja mulai. Nah, kita mulai dari pengertian sejarah. Jadi pengertian sejarah atau definisi sejarah saya bagi menjadi dua, menurut etimologi, atau etimologi atau asal-usul kata, dan menurut para ahli. Ya. Sekarang kita fokus ke pengertian sejarah secara etimologi atau asal-usul kata, dimulai dari bahasa Arab. Nah, sejarah berasal dari bahasa Arab dengan istilahnya syajaratun yang berarti pohon, rujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Bisa kita lihat gambar ilustrasi seperti pohon. Jadi ada satu struktur kemudian nanti akan bercabang-cabang. Nah, inilah yang diibaratkan sebuah silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Kemudian definisi atau pengertian sejarah menurut bahasa Yunani dengan istilah historia yang berarti ilmu atau orang pandai, dan istilah sejarah dalam bahasa Inggris yang berarti history yang artinya masa lalu. Kemudian dari bahasa Belanda dengan istilah geschiedenis yang berarti sudah terjadi, dan bahasa Jerman dengan istilah Geschichte yang berarti sudah terjadi juga. Nah, kemudian definisi sejarah menurut para ahli dibagi menjadi dua, yakni ahli dalam negeri, yakni dia ada di Indonesia, dan ahli luar negeri. Nah, untuk ahli dalam negeri saya ambil dua contoh saja. Yang pertama dari Sartono Kartodirjo. Jadi sejarah dibatasi oleh dua hal, yakni sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Secara objektif menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri, sedangkan secara subjektif sejarah yang telah ditulis oleh sejarawan. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atau atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang didapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan pengertian sejarah menurut ahli luar negeri diambil dari dua tokoh saja saya ambil, yakni dari Herodotus, jadi diibaratkan sebagai bapak sejarah. Jadi Herodotus memiliki pendapat bahwasanya sejarah bukan berkembang dan bergelurus ke depan dengan tujuan pasti, melainkan melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu berasal dari Ibnu Khaldun yang memberikan pendapat bahwasanya sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Sehingga dari keseluruhan ini dapat kita simpulkan pengertian sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Seperti itu untuk pengertian sejarah. Kemudian kita masuk ke unsur sejarah. Jadi unsur sejarah itu ada 3 unsur, yakni manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Nah, manusia merupakan unsur sentral atau pemeran utama. Karena itu manusia sangat menentukan di dalam suatu peristiwa. Manusia sebagai objek dan subjek sejarah. Sebagai objek berarti mereka terlibat langsung, dan sebagai subjek berarti setiap tindakan yang dilakukan manusia menentukan arus kesejarahannya. Kemudian ruang merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa, jadi terkait dengan aspek geografis. Unsur ruang ini akan menjadi pemahaman kita tentang peristiwa sejarah menjadi nyata. Jadi unsur ruang ini menunjukkan bahwasanya di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian unsur waktu merupakan unsur yang penting. Sejarah adalah studi tentang aktivitas manusia dilihat dari kurun waktunya. Karena itu, waktu menjadi unsur dan konsep dalam sejarah. Jadi, waktu ini menunjukkan kapan terjadinya peristiwa sejarah itu. Nah, seperti diilustrasikan dengan contoh seperti ini, ya kita godok dengan unsur sejarahnya. Ini sudah ada unsur sejarah sudah lengkap, ada manusianya. Jadi ini merupakan peristiwa proklamasi kemerdekaan. Jadi unsur manusianya itu ada Soekarno dan Hatta. Kemudian ruangnya itu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian waktunya itu 17 Agustus 1945 hari Jumat pukul 10 WIB. Ya, jadi jika kita godok dalam suatu peristiwa ini ada 3 unsur sudah lengkap ada dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Kemudian cara berpikir kronologi dalam pelajari sejarah. Jadi kronologi ini berasal
dari bahasa Yunani yakni kronos yang artinya waktu dan logos yang berarti uraian atau ilmu. Jadi kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai dengan urutannya. Tujuan adanya kronologi inilah agar terhindarnya dari anakronisme. Jadi anakronisme itulah kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah yang satu dengan peristiwa sejarah yang lain. Biasanya istilah kronologi ini biasanya kita dengar dalam penyidikan polisi, bagaimana kronologi kejadiannya seperti itu. Nah, di sini sudah ada contoh cara berpikir kronologi atau berurutan sistematis dimulai dari misalkan tanggal 6 Agustus 1945 itu kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu, kemudian tanggal 9 Agustus kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu, kemudian 14 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu, tanggal 16 peristiwa Rengas Dengklok, dan tanggal 17 peristiwa proklamasi kemerdekaan. Jadi ini secara berurutan waktunya, runut, itu sistematis waktunya. Kemudian cara berpikir berikutnya adalah periodisasi. Jadi periodisasi adalah suatu tentang pembabakan dalam sejarah. Jadi pembabakan dalam sejarah. Pada umumnya periodisasi ini didasarkan pada suatu kejadian yang memiliki sifat aktual atau momen-momen tertentu. Jadi sifatnya ada momen-momen tertentu. Kemudian tujuannya agar bisa mempermudah pemahaman dan pembahasan akan sejarah kehidupan manusia. Contohnya periodisasi sejarah Indonesia ini ada masa prasejarah atau praksara, kemudian masuk ke masa Hindu-Buddha, masa Islam, kolonialisme Barat, pendudukan Jepang, revolusi, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Jadi kalian akan mempelajari untuk kelas 10, kalian akan mempelajari dalam masa prasejarah atau praksara, kemudian masa Hindu-Buddha dan masa Islam itu kelas 10, kemudian nanti kelas 11 itu materinya kolonialisme sampai masa pendudukan Jepang dan sampai revolusi. Kemudian nanti di kelas 12 itu ada masa Orde Lama sampai ke reformasi. Selanjutnya, cara berpikir diakronik dalam pelajari sejarah. Jadi diakronik ini berasal dari Yunani, bahasa Yunani yakni dia yang arti melintas atau melampaui dan kronos yang berarti waktu. Jadi diakronik adalah sesuatu yang dapat melintas melalui atau melampaui dalam batasan waktu. Tujuannya mengajarkan kita untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah. Dalam diakronik ini, dalam pembatasan waktu, sejarah penuh periodisasi yakni mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap pembabakan waktu. Kemudian cara berpikir sinkronik. Jadi kalau sinkronik ini berasal dari bahasa Yunani yakni sin yang berarti dengan, kronos yang berarti waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Jadi tujuannya untuk mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Nah, kajian ini lebih menitikberatkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa tetapi dengan waktu yang terbatas. Jadi jika kita ilustrasikan seperti ini perbedaan berpikir sinkronik dengan diakronik. Kalau sinkronik itu penulisnya melebar dalam ruang. Jadi contohnya seperti di gambar ada perubahan sosial di Yogyakarta. Nanti akan membahas bagaimana perubahan yang terjadi di Yogyakarta, baik mungkin perubahan ekonominya, sosialnya, budayanya, itu nanti akan meluas dalam ruang. Sedangkan kalau diakronik itu contohnya kota Yogyakarta tempo dulu sejarah sosial 1985 sampai 1930. Itu penulisnya memanjang dalam waktu. Seperti itu. Itulah perbedaan sinkronik dengan diakronik. Kemudian ada konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Jadi perubahan itu merupakan kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan berlangsung secara zigzag. Itu perubahan pasti ada suatu hal yang berubah dari sebelum-sebelumnya. Kemudian keberlanjutan yakni suatu keadaan yang telah berlangsung lama, berlangsung secara garis lurus tetap, dia lurus saja, tidak ada terjadi zigzagnya atau naik turunnya, tidak ada fluktuatif gitu. Jadi bisa diilustrasikan seperti ini. Ya, kalau keberlanjutan ini lurus saja, itu saja. Tapi kalau perubahan itu ada yang nurun, ada yang naik perubahannya, ada yang membaik, ada yang menurun seperti itu. Demikian pemaparan materi untuk bab 1 tentang cara berpikir sejarah. Semoga bermanfaat bagi kita dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.